Selamat malam semuanya dan selamat datang di webinar kali ini, yaitu webinar yang berjudul Mastering Video Editing for Beginners. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Wahyuda dan di sini saya menjadi host untuk webinar kali ini. Coba Nanti kita akan ada feedback forum dan juga link untuk mengisi agar dapat sertifikat webinar hari ini. Nah, sini webinar ini kita dari Harmoni. Nah, ini Harmoni itu sini kita bergerak di 3 bidang, yaitu yang pertama creative learning, project, dan juga partnership. Di sini kita mengadakan webinar gratis untuk banyak orang, dan kita terbuka untuk membuka partnership. Nah, di sini untuk materi kita kali ini yaitu Citra Ayu Yuliana. Di sini saya akan memperlihatkan CV beliau. Dia punya work experience di Setrum, bagian sosial media, Ayo ke Taman sebagai visual designer, dan PT Hendra Mata Anugrah Cipta. Untuk saat ini, beliau merupakan mahasiswa di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta di program studi Multimedia Engineering Teknologi atau Teknologi Rekayasa Multimedia. Dan di sini saya akan memperlihatkan untuk portofolionya. Portofolio beliau memiliki animation, UI UX, video production, graphic design, application, artikel, dan juga data analitik. Dan juga punya sertifikasi pelatihan dari Kominfo, Intermediate Multimedia Designer, Junior Graphic Design, dan Digital Entrepreneurship Academy. Sini juga ada artikel-artikel yang pernah dibuat. Untuk mungkin bisa hubungi di Instagram dan juga ada foto-fotonya. Ya, tuh saja sekarang, dan saya persilahkan Citra sebagai pemateri webinar hari ini. Terima kasih, Kak Raffi. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Citra. Kita tadi udah dikenalin juga ya sama Kak Raffi. Dan mungkin yang kemarin udah pernah ikut webinar sebelumnya, mungkin udah tahu aku gitu. Aku kemarin jadi host, sekarang aku jadi yang pematerinya. Terus Kak Raffi juga kemarin jadi pematerinya, terus sekarang beliau jadi host gitu. Oke, langsung aja kali ya. Hari ini. Oke, share screen aku udah kelihatan ya? Ya, sudah terlihat Citra. Oke. Nah, hari ini aku mau memaparkan materi tentang itu mastering video editing for beginner gitu. Nah, jadi agenda kita kali ini yaitu kita akan mempelajari software-software dari software CapCut gitu. Fitur-fitur CapCut, lalu teknik editing videonya. Nah, jadi webinar ini tuh bertujuan buat kita teman-teman ini bisa menguasai dasar-dasar pengeditan video ya, terutama menggunakan aplikasi CapCut, dan juga kita akan membahas konsep dasar, lalu antar muka CapCut juga, lalu teknik editingnya, dan juga saya akan memberikan contoh-contoh
tekniknya juga di aplikasinya dan juga tips tambahan juga. Dan juga Zoom. diharapkan teman-teman bisa mendapatkan fondasi yang kokoh juga dalam pengeditan video gitu. Nah, manfaatnya webinar ini semoga teman-teman bisa memahami ya dasar-dasar pengeditan video menggunakan aplikasi video editor, lalu bisa menguasai teknik-teknik video editing untuk membuat konten video yang menarik dan juga mendapatkan contoh praktik sesudah dan juga sebelum editing gitu untuk memperkuat pemahaman teman-teman gitu. Dan juga semoga teman-teman juga bisa membuat konten yang menarik dan kreatif juga untuk platform sosial media yang teman-teman punya. Nah, tujuan pembelajaran dari webinar ini seperti yang aku bilang ya berkali-kali gitu, teman-teman bisa mampu memahami dasar-dasar pengeditan video menggunakan aplikasi CapCut, lalu paham dengan antar muka, karena di sini nanti aku bakal mempraktekkan CapCut di aplikasi yang diinstal di komputer gitu, bukan di handphone gitu ya. Dan juga bisa meningkatkan keterampilan teman-teman juga video editing dengan cepat dan juga efisien gitu. Nah, yang ikut webinar kemarin mungkin tahu ya bahwa kemarin itu sebentar. Ya, mungkin ada kendala sebentar, teman-teman. Oke, maaf ya iklan sebentar tadi. Oke, kita lanjut. Share screen aku udah kelihatan ya? Sudah Citra, sudah tertampil. Nah, mungkin yang udah ikut webinar kemarin tahu ya, kalau misalnya Kak Raffi itu kemarin materinya adalah basic editing with Adobe After Effects gitu. Nah, kalau sekarang itu kita pakai CapCut gitu. Nah, kenapa hari ini kita pakai CapCut gitu? Karena menurut aku CapCut itu merupakan salah satu aplikasi video editing yang mudah banget buat digunain. Terus juga user friendly karena bisa dipakai di handphone maupun di install di laptop dan juga bisa dibuka di browser gitu. Dan untuk para pemula yang mau jadi content creator, aplikasi ini tuh cocok banget gitu buat para pemula mungkin yang belum terlalu mahir banget mengenai video editing gitu. Nah, fungsi CapCut sendiri itu yang pertama ya pastinya bisa menghemat waktu ya. Nah, contoh kayak aku misalnya aku kan kebetulan sebagai sosmed. Nah, aku tuh kemana-mana tuh selalu pasti bikin konten. Nah, aku kalau kemana-mana tuh juga pasti nggak selalu bisa bawa laptop gitu. Jadi aku selalu yang namanya tuh editing itu di handphone gitu. Nah, makanya si CapCut ini menghemat waktu itu karena kita bisa ngedit di manapun dan kapanpun gitu, bahkan di perjalanan waktu naik TJ atau mungkin lagi naik angkot gitu sambil ngedit video gitu kan. Lalu
di CapCut ini udah fleksibel banget tool-nya gitu, bisa menyesuaikan konten di berbagai platform ya. Karena kan CapCut ini seperti yang kita tahu ya, dia tuh udah terintegrasi sama platform TikTok gitu. Jadi mudah banget untuk kita buat konten di sosial media. Lalu kita juga bisa melakukan pengeditan video tuh profesional. Kenapa? Karena di CapCut itu ada fitur yang namanya seperti kayak frame animation, chroma key, lalu picture in picture, dan stabilisasi. Nanti kita akan coba satu-satu ya. Nah, ini dia tampilan di CapCut. Kalau di handphone nih seperti ini. Nah, kalau di komputer seperti ini. Nah, ini dia fitur-fitur CapCut ya. Jadi CapCut itu ada fiturnya high quality dan free watermark gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin video di CapCut gitu, itu pas kita render itu dia nggak ada watermarknya. Terus kita juga bisa pilih resolusinya mau 1080 atau 4K. Dan juga di sini ada fitur musik and sound effect. Emang nggak semua musik di CapCut itu bebas royalti gitu. Jadi biasanya tuh kalau aku sendiri itu aku ngeditnya di CapCut, tapi nanti aku pilih soundnya itu di TikTok gitu. Karena kan CapCut ini udah terintegrasi sama TikTok gitu, jadi gampang banget. Jadi nggak perlu susah-susah, nggak perlu kayak gimana nih gak ada soundnya, udah tinggal ambil aja gitu di TikTok gitu. Di sini juga dia punya sound effect yang banyak banget ya. Terus di sini ada visual effect, efek-efek yang ada di CapCut juga banyak dan bagus-bagus juga. Ya mungkin nggak semuanya gratis. Ada juga yang pro gitu ya. Makanya kita harus berlangganan supaya kita bisa memaksimalkan semua fitur yang ada di CapCut ini gitu. Nah, terus ini juga ada audio editing. Jadi CapCut ini juga bisa bikin efek-efek suara. Contohnya kayak efek suara Google gitu. Terus efek suara kayak Chipmunk itu bisa dibuat di CapCut ini gitu. Terus ada image editing. Nah, jadi CapCut ini nggak cuma bisa buat video editing aja, tapi juga bisa image editing gitu. Jadi kita juga bisa remove background uh, di CapCut. Kalau misalnya ada yang ya nanti slide selanjutnya ada deh pokoknya di bagian mana gitu kita bisa image editing. Dan di image editing juga udah didukung sama fitur AI gitu. Jadi dan kita juga bisa bikin stiker juga loh di AI. Di CapCut maksudnya bisa bikin stiker di CapCut pakai AI gitu. Karena kan CapCut udah em, apa namanya? Udah memaksimalkan menggunakan AI gitu. Nah, ini teknik editing video. Nah, jadi dalam editing video itu ada teknik-tekniknya, yaitu yang pertama ada teknik cutting. Jadi bagian-bagian video yang tidak perlu itu di-cut dihapus untuk bisa membuat video yang diinginkan gitu. Lalu ada teknik transisi. Transisi itu contohnya adalah efek transisi itu contohnya itu adalah kayak dari slide video satu ke video dua gitu. Jadi kalau misalnya di PowerPoint itu namanya slide gitu. Ya, jadi itu yang namanya transisi gitu. Nah, terus ada efek visual juga. Contohnya ada overlay text, ya, grafis, terus efek warna juga, dan efek-efek lainnya gitu. Lalu ada motion grafis ya. Jadi contohnya kalau misalnya kita bikin judul tuh kan biasanya teksnya kita bikin animasi ya. Nah, itu yang disebut kayak motion grafis juga. Dan juga kalau misalnya kita bikin konten nih namanya 3 rekomendasi website gitu. Nah, terus ada kayak icon-icon gitu yang dianimasiin, nah itu namanya motion grafis. Nah, terus habis itu ada audio mixing juga. Jadi audio mixing itu kayak mengatur suara ya, termasuk dialog, musik latar, sound effect gitu, agar suara yang diinginkan tuh um, agar seimbang gitu. Lalu ada color grading juga ya. Pasti kalau misalnya di sini ada yang udah sering pakai Adobe Premiere gitu, pasti udah ini banget ya, udah mahir banget dibikin color grading. Nah, di CapCut tuh nah
Maksudnya dalam teknik editing video itu ada yang namanya color grading. Contohnya kayak di Adobe Premiere gitu ya. Kita kan biasa suka banget tuh. Lalu yang selanjutnya itu ada slow motion dan fast motion. Jadi slow motion itu bikin video itu jadi bergerak lambat. Nah, kalau fast motion itu bikin dia bergerak cepat gitu. Nah, lalu ada yang namanya storyboarding. Jadi storyboarding itu adalah misalnya ya kayak kita tuh sebelum bikin video itu pasti kita bikin yang namanya storyboard. Supaya apa? Supaya video yang kita bikin itu jadi lebih maksimal gitu. Nah, ini dia yang namanya gimana kita kalau ngedit video itu harus ataupun bikin video itu harus sesuai sama storyboard-nya gitu. Supaya hasil yang diinginkan tuh juga maksimal gitu, sesuai dengan yang diinginkan lah ya. Lalu ada green screen. Green screen ini yaitu menghapus latar belakang ya, menggunakan teknik green screen, dan juga ini bisa juga digunakan untuk pembuatan efek visual yang lebih kompleks. Nah, terus ada Permisi Citra, ya, ini kita ada pertanyaan, mungkin boleh? oh oke, Nih, iya ya. Kenapa? kira-kira aplikasi CapCut ini mirip dengan aplikasi YouCut, tidak ya? Oh, kebetulan Pak Sanja ini saya juga belum pernah pakai ya aplikasi dari Yoka, tapi mungkin kalau dari namanya sama-sama ada cut-nya nih, mungkin bisa sama kali ya. Mungkin nanti kita searching aja kali ya nih Yoka-nya aplikasi apa nih, video editor atau bukan gitu. Oke, terima kasih Citra. Nah, lalu nih teknik editing video ada penggunaan B-roll. Jadi penggunaan B-roll ini contohnya seperti kayak misal kita ngebahas sesuatu apa gitu ya. Nah, terus nanti ada video yang membahas itu gitu. Misal kita membahas berita bencana alam gitu. Nah, shoot videonya tuh kita. Terus nanti video selanjutnya itu video bencana alamnya. Nah, itu namanya penggunaan B-roll. Nah, terus habis itu ada namanya transisi musik ya. Transisi musik itu memilih menyusun lagu-lagu latar sesuai untuk memperkuat emosi yang diinginkan ya dalam video. Lalu ada pengeditan multikamera. Jadi pengeditan multikamera itu mengedit footage dari beberapa kamera yang merekam adegan. Jadi ada, kalau misalnya kita syuting film itu ada kamera 1, kamera 2, kamera 3 gitu. Nah, itu nanti diedit di aplikasi video editor. Jadi nanti ya itu yang namanya disebut pengeditan multikamera. Lalu selanjutnya ada pengeditan suara. Jadi pengeditan suara ini adalah kita membersihkan dan menyempurnakan audio untuk menghilangkan kebisingan dan juga meningkatkan kualitas suara, dan juga menyesuaikan volume. Jadi mau volumenya tinggi atau mau volumenya rendah gitu, itu kita atur nanti. Nah, terus yang terakhir itu ada rendering. Jadi rendering ini adalah hasil akhir dari video yang udah kita edit gitu. Berarti penjelasan aku terlalu cepat nggak ya? Aku takutnya kecepatan. Kalau misalnya ada yang bilang kecepatan, kalau misalnya kecepatan, boleh komen aja ya. Boleh di chat, Kak kecepatan, gue bisa pelan-pelan ya gitu lah ya. Iya, Soalnya bisa aku terbiasa diinfokan di kalau ngomong tuh komentar. cepet teman-teman, jadi mau mati. Kalau misalnya agak kecepatan, ngerti bisa langsung aja ya raise hand, atau bisa di chat aja. Nah, ini dia tampilan aplikasi dari CapCut di sini. Nah, di sini aku bilang tadi kalau di CapCut itu nggak cuma
video editing aja, tapi dia juga bisa image editing nih. Nah, di bagian sini nih, di bagian sini buat image editingnya, jadi kita bisa remove background. Biasanya kalau kita mau remove background gambar itu kan kita pakai browser lah, lagi gitu ya, atau pakai aplikasi lain. Nah, tapi di CapCut ini kita bisa, jadi kita bisa langsung aja ngedit gambarnya di situ, remove backgroundnya di situ gitu. Jadi nggak perlu bolak-balik aplikasi gitu. Ini juga udah pakai AI ya, jadi udah gampang lah. Kalau mau bikin stiker buat ditambahin, ditaruh di video juga bisa gitu. Kita langsung bikin stikernya aja di sini gitu. Terus nanti tinggal ditambahin aja di video kita gitu. Nah, ini nih tempat pengeditan video. Jadi kalau kita mau edit video, kita langsung klik aja nih yang proyek baru, terus kita impor. Nah, di sini ada template. Oh ya, ini kebetulan aku em, ini screenshot yang dari handphone ya. Jadi mungkin kalau yang nanti kita praktek itu agak berbeda tampilannya, sebenarnya sama aja sih fiturnya, cuma ya beda UI-nya aja sih, tampilannya itu sebenarnya sama gitu. Ini aku screenshot pakai handphone karena biar teman-teman lebih mudah aja gitu tahu gitu. Nah, ini template-template di sini. Nah, di dulu kita tuh tahu banget ya, kalau zaman aku dulu itu tahu tuh CapCut itu buat bikin video jedak-jeduk gitu kan. Dulu baik banget, apaan sih video jedak-jeduk gini-gini, tapi giliran sekarang udah viral banget, banyak orang make gitu kan. Nah, mereka itu bikinnya di sini dari template ini gitu. Di template ini kita bisa cari deh nih mau bikin video kayak gimana, kita tinggal drag and drop aja videonya gitu. Jadi kita nggak perlu bikin susah-susah dari awal, karena di template ini kita udah bisa cari eh, apa namanya yang kita mau gitu. Template ini berisi kumpulan video-video itu yang orang buat, terus bisa kita pakai gratis. Nah, terus ini ada pustaka. Jadi pustaka ini kayak contohnya itu em, kumpulan dari proyek-proyek yang udah pernah kita buat gitu ya. Terus video-video yang kita suka ini, misal kita kan suka nih salah satu template di sini gitu. Nah, di sini bakal ke record nih video apa namanya video yang kita suka tuh apa aja sih gitu nih di bagian sini nih favorit. Kalau bisa kita nge-save template juga, nah di sini nih di bagian sini di bagian favorit nih, nanti kita bakal tahu. Di sini ada namanya kotak masuk ya. Di kotak masuk itu berisi notifikasi dari tim CapCut-nya. Jadi misalnya kayak tim CapCut-nya tuh ngasih informasi bahwa kamu mendapatkan free trial gitu selama sebulan gitu. Itu bisa lihat dari sini nih, di kotak masuk ini. Lalu ada profile, nah, di profile kita. Nah, kalau teman-teman udah mahir banget nih bikin video di CapCut, itu teman-teman bisa jual template di CapCut loh. Tuh. Nah, nanti di bagian di sini nih. Jadi orang kalau misalnya em, mau lihat template teman-teman, itu mereka bisa lihat di sini profilnya. Profilnya ini berisi informasi akun kita ya, gitu. Terus template yang udah pernah kita pakai juga, gitu. Terus ada pengikut, ya kan kalau misalnya teman-teman ngikutin salah satu orang yang suka bikin template di CapCut gitu. Di sini ada di nanti em, berapa jumlahnya, berapa pengikutnya gitu. Nah, ini dia. Em, contoh ya, kita menambahkan proyek visual gitu. Ini aku pakai video Keanu, karena Keanu lucu banget. Kita coba ya, langsung aja kita ke praktek. Ini aku stop video. Lebih simpelan CapCut atau Canva? Gimana ya, kalau CapCut itu kan video editor ya. Nah, kalau Canva itu kan dia lebih ke buat editing image gitu. Nah, sebenarnya kalau lebih simpelan mana,
Itu dua-duanya sama-sama simpel. Kita bisa pakai dua ini, dua software ini buat kita jadi bikin konten sebenarnya gitu. Contohnya kayak kita mau bikin namanya tuh apa video video. Misal kita nggak punya video banyak gitu ya, tapi kita mau bikin video tentang eh 3 negara yang paling banyak dikunjungi gitu kan, kita nggak punya tuh video dari negara itu, misalnya Prancis gitu, kita kan nggak punya tuh videonya, kita bisa ngambil di Canva gitu. Nah, videonya di Canva terus nanti kita edit di CapCut gitu. Nah, saya mau bertanya, berhubung saya belum pernah pakai CapCut, tadi sempat dibahas tidak semua lagu dapat royalti. Apakah bisa menggunakan MP3 sendiri dalam kondisi lagu tersebut di copyright? Bisa, bisa, kok bisa. Bisa pakai audio sendiri bisa. Kak, saya mau bertanya, di luar konteks editing untuk sertifikat yang After Effects apakah sudah dirilis, Kak? Oh, ini bagaimana Eh, Kak Raffi? Sudah dirilis belum, Kak Raffi? iya, tentang itu mungkin bisa diketikkan Jadi namanya tuh agar nanti ya agar saya agar kami selesai cek webinar, lagi. oke, oke, sekarang kita praktek Iya. dulu nih. Share screen aku udah kelihatan. Oke, nah ini Udah CapCut kelihatan yang Citra. diinstal di komputer ya, tampilannya kayak gini gitu. Di di fitur-fiturnya ada fitur-fiturnya tuh di bagian atas, terus bagian bawah ini timeline-nya, terus nih nanti kalau udah video yang kita input nanti dia masuknya ke sini nih. Nah, di sini nih ada keterangan-terangannya ya. Nah, langsung aja kita import eh, videonya. Eh, ini langsung kita drag aja. Nah, ya. Teman-teman bisa praktek lewat HP juga ya. Ini kan karena aku lagi pakai komputer, jadi aku pakai CapCut yang install di komputer gitu. Tapi kan yang di PPT itu kan di HP, jadi teman-teman bisa ikutin gampang lah ya. Nah, udah terus. Okay, guys, this is my real. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran Citra. Kedengeran, kedengeran. Nah, ini di bagian sini, nah ini kita cut misal di bagian Okay, guys, this is my real hair. Ini rambut asli gue, I was born this hair. Dan dari bagian sini nih. Nah, kita cut biar cepat pakai shortcut Ctrl Shift B, atau bisa juga pakai ini di bagian sini nih. Nih, split dah gitu. Nah, kalau mau kembalikan itu kita pakai shortcut eh, Ctrl Z, Ctrl Ctrl Shift B buat motong, Ctrl Z buat mengembalikan gitu. Kalau teman-teman belum terbiasa sama shortcut ini, aku kasih shortcut yang gampang. Nah, itu cara motong. Terus
Kan tadi kita mau nambahin efek visual, nah di sini kita jadi bagian efek. Nah, ini kalau ada tulisan Pro, itu berarti dia tandanya berbayar. Jadi kita harus langganan dulu. Tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya nggak berlangganan, karena banyak kok fitur yang gratis. Jadi di sini ada dua, ada video effect sama ada body effect. Tuh di sini. Teman-teman bisa pilih mau pakai yang mana. Tuh di sini tuh ada yang trending, coba kita lihat trending. Lalu kita lihat yang pro. Nah tuh, ini baik banget efeknya. Bisa dipilih aja mau yang mana. Tuh, jadi baik banget ya. Jadi teman-teman bisa pilih aja mau yang mana. Oke, kalau gitu sini aku mau pakai efek. Coba kita lihat kartunnya. Coba kita pakai yang ini. Ini rambut asli gue, I was born this hair. Nggak, kita nggak pakai itu deh. Yang masih itu dong. Nah ini karena saking banyaknya efek-efek yang ada di CapCut gitu. Kadang tuh kita suka bingung dan lupa. Tadi efek yang gue pakai yang mana ya gitu. Kayak saking banyaknya gitu. Jujur beneran. Aku walaupun udah sering edit tapi kadang aku masih suka kendara sendiri kan efeknya terlalu banyak juga. Nah, salah satunya itu untuk mengatasi itu, nah ini dia, kita bisa bintangin nih. Jadi kalau kita bintangin, efek yang sering kita pakai itu tersimpan gitu. Jadi kita ya udah kalau kita mau pakai kita tinggal cari aja yang dibintangin gitu. Kalau di handphone itu bisa diketuk 2 kali buat nge-save efek-efeknya ataupun sound effect dan yang lainnya gitu. Kalau yang di sini tinggal tekan itu nih, bintang yang ini. Nih. Tuh, dia jadi berubah kuning. Kalau udah kuning itu tadi dia udah simpan. Ini kita download dulu. Mohon maaf ya kalau misalnya agak lama karena kebetulan jaringannya di sini lagi ini banget karena kebetulan di sini lagi hujan. Jadi mohon maaf banget ya teman-teman kalau misalnya jaringannya agak-agak lemot ya. Di sini udah hujan dari tadi sebelum maghrib. Kalau di rumah teman-teman hujan nggak? Kebetulan aku lagi di Jaksel hujan nih, di Jagakarsa. Ini rambut asli gue, I was born this hair. Dan gue Nah, ini masih udah. belum
hilang ya tadi, aduh, gara-gara jaringan. Nah nih, kalau misalnya kita udah nge-save, nanti masuknya ke sini nih, ke favorit. Nah, segini tuh. Ini efek yang udah kita simpan. Nah, ini kita pindahin. Mau taruh di mana? Real hair. Ini rambut asli gue, I was born this hair. Mau taruh di sini. Nah, ini terus kita kasih sound effect. Sound effect kita cari di bagian audio. Sound effect. Terus kita cari sound ear. Gitu. Nah, ini sound effect yang sering banget nih dipakai sama content creator nih. Nah, klik-klik di sound effect, kalau misalnya kita klik mouse kan ada bunyinya. Nah, ini sound effect ini. Typing on keyboard. Kayak kita ngetik di keyboard, suara kita ketik di keyboard gitu. Jadi soal kayak, jadi kita betul-betul kalau misalnya mau bikin video itu lebih menarik pakai sound effect gitu. Kita kan suka banget yang ngelihat video-video di TikTok gitu ya, konten kreator gitu, betah banget gitu, sampai berlama-lama berjam-jam gitu. Salah satunya contohnya karena apa? Karena editingnya bagus gitu. Dia kasih ada efek-efeknya, efek-efek lucu, terus kalau misalnya lagi sedih, efek sedih gitu. Terus dikasih kayak motion graphics-nya juga, dan juga apa ya, dramatis gitu. Jadi kalau mau bikin videonya lebih menarik itu video salah satunya harus dramatis gitu. Harus ada sisi emosinya gitu. Jadi penonton juga ikut merasakan gitu. Ada feel-nya. Waktu itu aku pernah bikin video gitu, padahal cuman kayak em, video-videonya aku jalan-jalan aja gitu. Tapi karena aku ngedit video itu dengan apa namanya, penuh ke apa ya, keseriusannya, juga ditambah lagi pakai musik yang emang aku suka dan sangat-sangat apa ya, cocok banget gitu. Orang yang ngelihat hasil video aku buat tuh dia ikut terharu gitu. Ya itu dia. Video yang menarik adalah video yang ada feel-nya gitu. Jadi orang yang nonton itu berasa dapet feel-nya gitu. Kalau menurut aku ya. Nah, ini ada sound effect suasana. Coba kita dengar. Ini dari ini kayak suasana mungkin mencekam atau lagi sendirian gitu ya. Seperti ini. Nah, teman-teman bisa cari aja di sini ya. Banyak banget. Oh, coba kita lihat TikTok soal ini apa. Kebetulan karena ini aku pakai laptop, ya bukan laptop pribadi aku. Jadi emang CapCut-nya ini tuh
masih banyak yang belum di-download gitu. Jadi mohon maaf banget ya teman-teman. Coba kita bentar. Kita seperti main yang coba kita cari gede karena soundnya belum ada yang ini, tepat tuh. Maaf banget ya teman-teman sekali lagi ya nih jaringannya. Ya, mungkin Citra sambil menunggu lagi loading. Ini kita ada pertanyaan, nggak apa-apa nih. Halo, waduh. Suara aku biar enggak. Sumpah ini gue tiba-tiba eh aku koneksinya tadi lancar kan ya? Ada, Lancar kan ada, ya? ada. So aku Tadi ada takutnya ini. So tadi jaringan di aku ini. Halo Kak Raffi. ada. Halo. Halo, halo Citra. Kedengeran Citra? Ya, mungkin ada masalah koneksi di. Halo Kak Raffi. Ya, halo Citra. Ada suara Citra. Halo Kak Raffi, suara aku terdengar nggak? Kedengeran Citra. Mungkin dari Citranya yang nggak denger saya. Mungkin ada problem. Kak Raffi suara nggak kedengeran. Ada. Halo, halo, guys.
Izin bertanya, Kak. Sorry, telat join juga nih. Selama mengikuti Halo, pelajaran Kak ini. Raffi? Oh, halo. Iya, ada. Oke. Oke, kita lanjut ya. Iya. Ya. Mohon maaf teman-teman ya. Sini jaringannya benar karena lagi hujan. Oke, kita lanjut ya. Ini kita cari sound effect-nya. Sound effect-nya. Coba ini tapi suara yang di sini kedengaran nggak, Kak Raffi? Ada kan ya? Tadi, oh ya, Takutnya nggak kedengaran. untuk video ada suaranya, tapi yang misalnya efek Tuh, suara. ada suara kedengaran. Oh iya tuh ada Citra. Teman-teman dengar suara Kak Raffi nggak? Kebetulan aku nggak kedengeran. Suaranya aman, Kak. Oke, coba kita set ya. Kamu mau nanya, apakah settingan template yang tersedia di CapCut bisa berubah? Setahu aku sih, kalau udah pakai template gitu ya udah sih susah diubah ya. CapCut ada yang landscape enggak, Bos? Iya, kalau landscape bisa diubah aja rasionya. Izin bertanya Kak, sorry telat join juga nih. Apakah selama mengikuti pelatihan ini maka CapCut harus pro atau yang free ya Kak? Kita pakai yang free, tenang aja. Jadi juga apakah ada cara di CapCut untuk meningkatkan resolusi jika video yang kita punya ternyata low-nya tidak tajam? Sebenarnya kalau misalnya kita mau render di CapCut ya, itu kita harus ngikutin video asli kita sih. Misalnya kita ngetek pakai video di resolusi 1080. Nah, itu pas kita render, itu kita harus juga ngikutin 1080 gitu. Kalau misalnya kita render di 4K, takutnya nanti berubah gitu. Jadi berubah kualitasnya gitu. Jadi kalau bisa ngikutin. Jadi kalau mau resolusinya bagus ya harus take dari awal sih gitu. Bikin video harus resolusinya harus yang tinggi gitu. Maka sebelum kita take video kita setting dulu tuh di kameranya tuh gitu. FPS-nya sama resolusinya gitu. Kawitaris. Oke, karena efek petirnya. Coba kita. Karena efek petirnya nggak ada, jadi coba kita pakai efek yang lain aja ya. Ini kita pakai efek biar lebih dramatis gitu. Kan ini video polos-polos aja, nih kita pakai efek biar lebih dramatis. Rambut asli gue, I was born this hair. Ini Dan harusnya gue masih ada sama kayak si sound Bumi. effect petir kayak gitu, tapi ternyata kita search nggak ada ya. Ini
kalau kita cari agak makan waktu sih, jadi kita coba pakai app yang lain. Nggak harus ikutin juga sih ya yang ada di PPT gitu. Ya kita bikin sekreatif kita aja gitu sih. Asli gue, I was born this hair. Dan Ya, di kolom chat sudah saya bagikan untuk feedback formnya. Perlu diingat bahwa untuk form sertifikatnya akan saya bagikan di akhir webinar ini. Itu saja. Terima kasih. Nah, kalau misalnya kita edit di CapCut, itu emang harus terkoneksi sama internet. Jadi kita nggak bisa kalau internetnya mati. Karena kan kita harus kayak ini kan sama fitur-fitur kayak gitu biar bisa jalan gitu teman-teman. Memang nih kalau video itu kayak gini paling lama tuh nyari ini sound-nya gitu. Jadi kalau bisa kalian punya teman yang video editor juga gitu kan, sekarang lama banget. Ya maklum ya, kita harus nyari musiknya gitu kan, terus harus animasi harus tepat nih gitu. Jadi sound effect-nya itu juga lumayan. Ini juga karena kebetulan aku nggak pakai laptop pribadi, jadi emang aku harus explore nih mana sound effect yang bisa dipakai. Gitu. Ya teman-teman juga bisa sambil nyari-nyari ya, gitu. Coba kita di video aja. Antum jawab. Nah, terus ini kita kasih yang coba ini kita kecilin suaranya volumenya nih. Kalau kita mau ngecilin suara atau ini sound effect-nya itu di bagian sini. Ini kecilinnya supaya dia nggak terlalu gede gitu, nggak mengalahkan suara videonya gitu, video aslinya gitu. Coba kita Antum jawab. jadi kayak berhasil rambut gue yang tadinya keriting jadi halus nih, tepuk tangan gitu kayak speechless teman-teman. Antum jawab. Nah, kalau teman-teman jadi afiliator bisa nih diedit kayak gini kan, jadi orang yang lihat tuh jadi tertarik gitu. Antum jawab. Terus kita coba nambahin transisi ini kita cari di sini. Terus kita pilih mau transisi yang mana. Aku di sini
asli gue I was born this hair dan gue masih belum bisa Nah, jadi langsung yang ditransisiin. real hair. Ini rambut asli gue I was born this hair dan gue masih belum bisa mensyukur. Ini tampaknya kita hapus aja. Ada pertanyaan? Mau tanya, Kak, apakah tahu cara mensinkronkan dari HP ke PC? Karena kalau dari HP terbatas filmnya. Pada waktu mau explore lagi di Cap, tapi data kebanyakan di HP. Pada waktu saya sudah install di PC CapCut-nya, maka data yang tidak di PC. Padahal sudah menggunakan email atau user yang sama. Nah, teman-teman, kebetulan juga ya, ini ada teman aku yang kayak gini juga. Dia punya apa namanya permasalahan yang sama juga. Tapi aku punya itu aku nggak tahu di solusinya itu karena kan yang aku pakai di apa namanya di ini itu emailnya berbeda sama email yang di HP aku gitu. Jadi aku belum tahu nih teman-teman apa. Maaf banget ya nih Kak Khairul Rozi. Lanjut. Nah ini kan udah nih kita This is udah my tahu real ya hair. cara Ini rambut asli gue I was born this hair si dan transisi. gue masih belum bisa. Terus kita juga bisa nih apa namanya ngedit audionya. Kita bikin subtitle otomatis ya. Caranya pergi ke teks, terus auto caption, terus kita pilih Indonesia. Kita generate. Mohon maaf ya, agak lama dikit. Nah ini udah nih, nanti udah bikin, udah subtitle, ada apa? Teksnya udah otomatis ngikutin dari audionya nih. Nah, tuh. Terus ini kita edit aja di teksnya di bagian sini kita cari font misalnya. Nah, fontsnya mau apa? Coba ini kita pakai terlalu kecil. Kita cari yang lain. Oke, karena
Kita pakai sistem aja ya, biar nggak usah download lagi lah. Terus di sini kita bisa font size-nya kita gedein lah, tulis berapa. Terus segini deh biar kelihatan. Terus di color-nya kita cari. Sudah ya aja. Nah, terus di sini ada presetnya nih. Tuh. Bisa mau teksnya daripada kita bingung gitu kan, teksnya yang bagus kayak gimana ya, itu nih pakai aja nih presetnya, template teksnya udah banyak kok, banyak juga yang gratis. Terus nih stroke-nya kita bisa pegang, nah udah pakai meja kali ya, merah. Nah, terus nih kalau misalnya mau ada efek glow-glownya nih cahaya tuh, tapi kita kayak nggak usah ada efek glow-glow. Nah, shadow ini kayak masih itu deh. Apa sih namanya? Efek-efek gelap gitu dia. Tapi kita nggak mau pakai ini aja. Nah, kalau misal teman-teman pengen semua captionnya itu template-nya sama, ini nih. Dicentang nih yang apply to all. Kalau nggak dicentang, apply to all ya udah cuma ini aja, teks yang ini aja gitu dia yang bakal berubah. Nah, ini kita apply to all itu semuanya bakal berubah di kita lihat ya. Tuh, dia ngikutin, ya kan? Terus nih, mau apa namanya? Kalau kita pakai template ini, kita nggak perlu susah-susah bikin animasinya nih, cari animasinya buat eh efek masuknya kayak gimana, terus keluarnya kayak gimana, udah pakai template aja biar gampang, biar cepet. Tuh, coba nih, kita Guys, okay guys, this is my real hair. Ini rambut asli gue, I was born this hair. Dan gue masih belum bisa mensyukuri rambut ini, jadi setiap hari gue nyatok dan capek banget. Tapi gue telah menemukan inovasi terbaru atas rambut-rambut kita yang nempel. Itu adalah sisinya pelurus rambut. Ini rambut gue yang repot gitu. tapi emang kalau preset yang template ini emang dia lebih banyak pro ya. Yang free tuh dikit. Ya, kita memang hidup di masa depan loh. Nah, kalau misalnya di sini ada yang dia nggak sesuai gitu sama yang diomongin, tinggal diedit aja. Tinggal diedit aja di sini. Di bagian sini. Pilih. Tinggal diedit aja kalau misalnya nggak sesuai. Kadang kan kalau kita bikin subtitle tuh, apa yang kita omongin, terus sama subtitle tuh kayak ada yang salah gitu. Ya udah tinggal diedit aja di bagian sini. Atau langsung di sini juga bisa, kalau di HP kan bisa tuh. Kak, izin gimana cara jual template di CapCut? Bisa lewat agensi, bisa sendiri juga. Tapi mungkin next webinar kali ya, cara jual template CapCut kayak nanti kita bakal bikin.
Oke, nggak apa-apa. Kamu kan sampai sekarang kalau buat konten jadi 2 perangkat, yaitu HP dan PC. Okay guys, this is my real hair. Ini rambut asli gue. Nah, terus di sini aku mau lanjut ngasih efek ya, karena efeknya belum nemu nih yang tepat. Kita cari efek-efek lucu yang sering dipakai sama konten kreator ya. Itu adalah sisir pelurus rambut. Ini rambut gue yang Nah, ini juga yang sering aku pakai tuh itu kayak gini nih tuh. pelurus rambut. Ini rambut gue yang Jadi dia kayak ada apa namanya, siluetnya gitu dia. Kita juga bisa remove background. Jadi kita Nah, yang tadi kan aku bilang ya, kita tuh bisa bikin efek, bisa bikin stiker di CapCut juga. Nah, ini stiker yang tadi udah aku bikin. Tuh, ini pakai AI. Tuh, ini apa ini? Stiker yang tadi aku bikin. Setelah kita buatnya, kita tinggal ini, pencet kayak gini, atau kita bisa juga di bagian sini, scale-nya kita atur. Tuh, animasinya di sini. Kalau loop itu dia kayak bakal bergerak-gerak terus gitu. pelurus rambut. Ini rambut Nah, kalau in itu dia masuk, kalau out itu dia keluar. ini rambut. Ini rambut. Ini rambut. Ini coba kalau kita ini tuh, oke. Ini kita hapus kalau mau lagi. Nah, ini nih yang tadi aku Itu adalah sisir pelurus rambut. Ini rambut gue yang
Dan ini efek-efek yang suka dipakai ya, Itu adalah sisir bukan dari pelurus kata. rambut. Ini rambut gue yang itu adalah sisir pelurus rambut. Ini rambut gue yang itu adalah sisir pelurus rambut. Ini rambut gue yang itu adalah sisir pelurus rambut. Ini rambut gue yang Nih, kalau kita mau bikin soundnya itu berubah suara gitu ya, kita pergi ke audio. Mohon izin kalau nggak sampai selesai dan terputus perangkat loh. Iya, nggak apa-apa, Mas Muhammad. Ini juga aku di sini kebetulan lagi hujan, jadi mohon maaf banget kalau misalnya emang jaringannya tuh agak-agak lemot ya, gitu. Karena juga di sini tuh hujan dari tadi em, maghrib, sebelum maghrib itu hujan. Nah, di sini aku juga mau ngasih tahu juga nih teman-teman. Jadi kalau kita juga bisa nge-record langsung ya. Misal kita bikin video gitu dan itu kan sekarang banyak banget storytelling ya. Storytelling video. Jadi videonya apa, yang diceritain apa gitu kan. Nah, itu kita juga bisa nge-record langsung lewat CapCut. Jadi kita nggak perlu pakai perekam. Yang biasa kita kalau mau bikin video yang audionya terpisah gitu, itu kita ngerekam sendiri kan gitu. Nah, tapi di CapCut itu kita udah bisa ngerekam di aplikasinya langsung gitu di sini nih, bukan ini. Terus karena coba ya, nah tuh dia udah ya kayak gitu ya. Kalau ngerekam langsung di CapCut. apa gue telah menemukan inovasi baru atas rambut ikal yang tiap Di taruh taruh di yang dia pas ngomong Yantio ya, lucu. atas rambut ikal yang tiap itu adalah sisir pelurus Nah, ini bisa kita ini nih. Nah, ini kita sesuaiin aja sih. yang tiap itu adalah sisir pelurus rambut Sini aku sendiri. Nah, yang tiap itu adalah sisir pelurus rambut. Ini rambut gue yang terus kita kasih sound effect. Nanti juga dilihat-lihat nih, kayak kalau sound effect tuh dia nggak sampai 1 menit gitu. Mana tadi nggak muncul ya?
Jadi kalau misalnya kalian mau nyari sonification ya udah cari aja di hewan gitu. Terus kalau misalnya kalian mau cari sonifikasi sihir-sihir gitu, ya cari aja di sihir kayak gitu sih. Atau kalau misalnya nggak ada ya kalian bisa search aja di sini tulis apa gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Coba ya di sini kita mau bikin judul. Nah ini cover nih, cover. Ini bisa kita bikin di Canva. Terus nanti covernya kita masukin ke sini gitu. Jadi kan kalau kita apa namanya ngandelin dari di TikTok aja, di TikTok maksudnya di CapCut aja di video ini gitu. Itu kadang nggak pas gitu covernya gitu kan kayak bisa sih kita edit juga di sini gitu. Cuman lebih enak itu kalau ngeditnya tuh di Canva. Jadi karena lebih kan kita mau kasih kayak ornamen-ornamen gitu ya. Ini kita mau ngasih teks nih, coba kita kasih judulnya nih ya. Di teks, terus add text, jadi default text, terus habis itu kita tulis misalnya review pelurus di sini, terus habis itu di sini kita cari pakai biasanya ini pelurus rambut ya di sini aja di sini dan sini. Ini hilang buat ini. Review pelurus rambut. Terus kita kasih animasi. Oke. Oke.
Oke, Nah, ini aja terus kita kasih animasi out keluarga. this is my Ya, ini. Terus kalau misalnya kita mau sampai akhir ya udah ini tinggal dipanjangin aja. Kayak teksnya tuh mau sepanjang apa, tapi karena kita nggak mau sampai akhir ya udah kita sampai sini aja. Okay guys, this is my real hair. Ini rambut asli gue, I was born this hair. Dan gue masih belum bisa mensyukuri. Oke, kita cari audio lagi. Ini audio belum ada yang tepat nih. Nah, ini coba kita bikin ya. Ini kita taruh di wah, mana ya jadi no. Oh my god, ini kayaknya aku tadi ada salah pencet nih teman-teman jadi hilang. Oke. It's okay, nggak apa-apa. Tapi tadi kan kita udah belajar ya yang tadi tuh. Share screen aku kelihatan nggak? Iya, kelihatan Citra. Aman, Kak? Share screen aku kelihatan nggak, Kak Raffi? Kelihatan Citra aman. Aman, Ada. Kak? Kalau Kak Raffi suaranya nggak kedengaran. Halo, ada Cit. Halo, Teman-teman yang lain kedengaran nggak suara Kak Raffi? Halo Kak Raffi? halo, ada. Oh kedengaran ya? Di aku nggak kedengaran ya? Suara Kak Raffi. Iya, sepertinya kayak tadi lagi. Oh, belum ya, Pak? Belum ya. Oke. Coba Kak Raffi bisa di ini di chat aku share screen-nya kelihatan nggak? Oh oke. Oke, ya tadi kan kita udah belajar ya menambahkan efek visual, lalu juga kita udah oke sorry agak loading. Nah ini mendapatkan sound effect juga. Tadi kita udah tahu ya caranya kayak gimana. Lalu motong video juga udah tahu ya cara kayak gimana. Terus aku juga mau ngasih yang lain. Coba kita belajar yang lain ya. Kita import video. Ini coba kita taruh di sini. Oh ini ya. Apakah ini video yang tadi? Yang tiba-tiba hilang. Ini kita hapus. Nah, aku juga mau ngasih tahu nih teman-teman nih. Ini kita ada kontrol si V. Terus yang ini kita hapus. Nah, di sini kita mau ngasih efek. Bentar ya. Iya, karena udah di akhir acara, untuk pertama saya mau infokan dulu kalau
di minggu depannya ini kita ada webinar lagi yang berjudul Mengenal Gradient Mesh Tool pada Objek Buah di Adobe Illustrator. Nah, di sini untuk pematerinya itu ada Rahmatina dan hostnya untuk webinar ini yaitu Abimanyu. Di sini mungkin jadwalnya harusnya minggu depan yaitu 24 Mei. Mungkin salah ketik dan di jam yang sama, jam 7:30. Nanti akan kita bagikan poster atau flyer ini. Oke. Dan untuk form sertifikat webinarnya akan saya kirimkan di Zoom. Di chat, kolom chat ya. Ya, berikut sudah saya kirimkan. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan yaitu untuk dokumentasi bisa diaktifkan kameranya. Oke, sudah terlihat ada banyak yang sudah buka cam. Ya, akan saya mulai ya. 1, 2, oke, next page. 1, 2, oke, terakhir. 1, 2, nah ya, sudah. Terima kasih atas atensinya dan juga terima kasih atas kehadirannya, teman-teman. Teman-teman, ya, Oke, saya Ya. dari terima kasih oh, ya. banyak banget nih buat teman-teman yang udah hadir. Sorry banget ya, maaf banget nih kalau misalnya tadi aku ada salah kata atau mungkin aku jelasinnya agak ada yang kurang gitu. Aku minta maaf banget dan sebesar-besarnya aku juga mau makasih banget buat teman-teman yang udah hadir sebanyak ini. Makasih banyak banget. Iya. Udah saja. Kalau Kak Raffi, suara aku terdengar jelas ya? Ya, terdengar jelas. Ya, aku Terdengar minta jelas maaf itu. banget semuanya. Makasih banget yang udah hadir malam hari Ya, ini. makasih. Ya, 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 terima Terima kasih kasih Mbak Ya, Kak Melvin, Mbak makasih. Citra. Lutfi. ya, Makasih Kak sama-sama. Citra. Mbak Melvin.